Adobala TV, kabar Adobala, berkabar baik dan kebaikan. Rencana pembangunan desa untuk tahun anggaran 2024 dan reguler 2025. Bahwa rencana kita untuk tahun 2024 dan reguler 2025, hari ini kita akan menyepakati program-program prioritas, ya, program-program prioritas yang akan kita hasilkan dari 5 bidang besar: pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, dan penanggulangan bencana. Ya, dari Minakamak BWHK yang hadir pada kesempatan ini, ya, kami mengharapkan, ya, supaya sebentar, ya, mungkin dalam teknisnya kita diskusi, ya, tetapi sebentar juga dibagikan itu matriks, ya, untuk RPJMDes tahun terakhir, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk usulan-usulan baru sesuai kebutuhan masyarakat. Pada tempat berikut, ya, saya mau sampaikan bahwa Inakamak yang hadir pada kesempatan ini, akan hadir hari ini, Bogobak hadir loh, ya, berarti yang punya usulannya lagi medore loh. Pada akhirnya pada saat pelaksanaan ngomong kiri kanan bahwa gua tak usulan ini, gua kenapa tidak ini. Nah, jadi kami mengharapkan itu bahwa Bapak Ibu yang hadir sekarang ini kawal terus sebentar yang kita hasilkan usulan prioritas nanti. Karena gue ini kalian juga ya lumayan juga kalau dibandingkan dengan di desa-desa lain juga ada juga yang lebih kurang lagi, tapi kehadiran di desa Adobala ini saya rasa cukup bagus, ya. Dalam kaitan dengan pelaksanaan pembangunan, ya, saya omong secara menyeluruh, ya. Tahapan perencanaan yang hari ini kita duduk sepakati, ya, yang pada akhirnya tahap perencanaan masih ada tahapan pembahasan RKPDes, RAPBDes, sampai kepada penetapan APBDes, ya. Sehingga kami sangat mengharapkan itu, ya, penetapan APBDes itu pada 31 Desember 2023. Sehingga kita itu bisa normal, karena ini tahapan nasional. Tahapan nasional. Andaikan saja bahwa penetapan yang satu molor, ya, bisa-bisa ya tunjangan kepala desa dengan BPD mungkin juga tidak bisa dibayar. Tetapi harapan kami bahwa tahapan yang kita lalui hari ini sampai kepada penetapan itu tepat waktu, ya. Itu tahap perencanaan, sampai kepada tahap pelaksanaan, ya, tahap pelaksanaan itu dilaksanakan oleh pemerintah desa. Pengawasannya dari siapa? Masyarakat, BPD, ya. Tapi dari masyarakat itu harus melalui BPD, jangan langsung ke pemerintah desa. Sehingga saya berharap kepada pemerintah desa BPD, ya, dalam kaitan dengan pelaksanaan ini, ya, selalu berkoordinasi secara baik, baik pemerintah desa, BPD ini dalam kaitan dengan pengawasan, ya. Dan yang terpenting itu adalah 3 TPK ini, ya, kepala seksi, 3 kepala seksi ini, ya. Mereka ini adalah pengelola program, ya. Jadi itu nih rabe seraniam atau ada kepala urusan yang dipercayakan oleh pejabat sebagai pelaksana kegiatan anggaran. Jadi kami sangat berharap, ya, ya, antara kepala pejabat dengan kepala seksi dan kepala urusan itu selalu koordinasi secara baik, ya.
itu sampai kepada penata usaha ya. Kalau penata usaha cara baik ya, maka pertanggungjawaban juga pasti baik ya. Ini kami mohon koordinasi kerja ya, komunikasi kerja secara baik. Untuk kita di Kecamatan Kubagoy di tahun 2023 ini memang kita tidak mendapatkan alokasi kinerja. Ini kami dari pemerintah harus memotivasi pemerintah desa, DPD dan seluruh masyarakat. Karena apa? Alokasi kinerja ini adalah alokasi tambahan. Selain dana desa, ya, kisaran kita itu 600-an, 700-an. Sementara alokasi kinerja ini, alokasi ini sekitar 200 juta lebih. Ya, di tahun 2022 itu 2 desa, Desa Horinara dan Desa Redontena. Sehingga alokasi kinerja ini, ya, ini seperti saya sampaikan tadi, perencanaan tepat waktu, ya, pelaksanaan biar capai target, sampai pada penata usaha, pertanggungjawaban, ya. Jadi itu sangat kami memotivasi sehingga ya kalau memang ini penilaiannya bukan di kami kecamatan, tidak, penilaiannya dari kabupaten sampai kepada kementerian. Di sana itu ada 3 menteri, Menteri Desa, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, ya. Tapi itu dia dalam sistem, ya, penilaiannya ada lewat sistem. Kalau di desa ada balai ya dia penjalan tepat waktu, ya, pelaksanaan projek apa semua sampai kepada pertanggungjawaban, ya. Sementara untuk kalau kita di ada balai ini potensi, saya lihat potensi bagus, potensi untuk bidang pertanian. Mungkin ada kelompok-kelompok tani ya kita dorong lagi terkait dengan untuk ketahanan pangan, ya, untuk ketahanan pangan. Kemarin kami saya dengan Pak Camat untuk camat di Kabupaten Flores Timur dan 140-an kepala desa menghadiri workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tahun 2023. Di situ dari pemateri BPKP, ya, Badan Keuangan itu provinsi, Badan Pengawas itu untuk NTT ini kita ini memang dalam perencanaan itu dari perencanaan itu karena masalah data, ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ketua BPD tadi terkait dengan data, karena data ini pasti dari RT RW, ya. Jadi RT RW ini harus difungsikan. Benar kesehatan data aku, ya. Itu sampai ke tanah karena ini pengawasannya perencanaannya masih lemah kita, ya. BPKP omong kemarin BPK kita masih lemah, sehingga mereka berharap kita itu harus punya data, ya, kita punya data. Terus disoroti juga terkait dengan PAD, ya, PAD. Kita sudah berapa tahun kelola dana desa, tapi PAD kita sangat minim. PAD kita sangat minim. Sehingga bagaimana ya pemerintah desa atau BPD lewat paket inisiatif BPD-nya bisa membuat PDS untuk PAD-nya, ya. Terus terkait syaratnya BUMDes ini hanya nama saja, pengelolaan juga tidak jelas. Itu kemarin mereka omong itu secara NTT-nya kemarin, ya. Tetapi mudah-mudahan di desa ada bala tidak, ya. Terus terkait dengan aset, ya, aset desa ini harus itu secara baik, ya. Dari sumber dana apa saja menjadi inventaris desa itu juga disoroti, ya, disoroti. Terus terkait dengan penyaluran dana desa, kalau penyaluran dana desa ini sudah tahapan. Syarat tahap pertama apa saja, syarat tahap kedua apa saja, dan tahap ketiga. Itu pasti di desa sudah tahu. Sehingga harapan kita itu, ya,
untuk mempercepat proses penyaluran dana ini, ya, paling tidak itu, ya, di sekretaris desa, ya, kepala seksi itu harus cepat, ya, program yang dilaksanakan itu harus segera diselesaikan, ya, harus segera diselesaikan. Terus terkait dengan setelah itu ada diskusi sehingga dari para camat dan para kepala desa itu ada mengusulkan, ya, dana desa harus naik. Jadi dari kementerian kemarin itu, ya, itu yang hadir itu adalah yang membuat prioritas pengguna dana desa. Sehingga usulan-usulan kemarin itu nanti akan dikaji kembali ke bersama DPR nanti di tingkat menteri baru ke DPR, ya. Dan mudah-mudahan dana desa tahun depan naik, ya. Terus usulan juga gaji kepala desa juga naik, jadi mudah-mudahan juga. Sementara mereka, ya, dari usulan itu apa BLT dihapus. Tetapi, ya, ada kecuali instruksi presiden untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim itu kecuali dihapus. Tetapi kalau sepanjang tidak dihapus, maka BLT masih ada. Karena untuk penanggulangan ekstrim sampai dengan tahun 2024. Ya. Terus terkait dengan presentasi yang intervensi dari pusat itu, ya, kemarin juga diusulkan oleh para kepala desa, camat untuk kalau bisa ditiadakan. Sehingga kewenangan desa berskala lokal desa itu bisa kita manfaatkan, kita dengan leluasa untuk kita buat apa saja sesuai kebutuhan kita. Ya, jadi mudah-mudahan, ya, ini untuk masih di Kabupaten Timur, tapi mudah-mudahan di kabupaten lain, di provinsi lain juga sama seperti itu, sehingga nanti kajian di tingkat kementerian sana nanti bersama DPR bisa juga ini, ya. Terus ada pelatihan terkait sistem keuangan desa, ya, ini perlu sekali, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan juga untuk daerah, ya. Jadi kita karena namanya kalau otonomi desa, kewenangan kita masih dikebiri oleh pemerintah pusat, maka kemarin itu agak ramai, ya, seakan-akan bahwa kita ini tidak punya kewenangan di desa, ya. Jadi itu satu dua arahan dari saya, ya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat siang untuk kita semua. Anubala TV, kabar Anubala, berkabar baik dan kebaikan.